Yohanes 5 ayat 24 sampai 29. Saya membacanya dulu lalu Bapak Ibu semua. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan Ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena Ia adalah Anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Saudara sekalian, bagian ini menyimpan sesuatu yang begitu penting untuk kita. Ya, harap kita mendengar baik-baik dan kita semua menyimpan di dalam hati kita. Bagian ini, saudara-saudara, sangat krusial bagi kehidupan umat manusia. Dan ini dikeluarkan oleh Yesus Kristus sendiri. Ya, semua kalimat-kalimat ini di dalam diri. Isinya tentang kesaksian Dia. Dan bagaimana keselamatan dan kebangkitan jiwa kita. Saudara-saudara, manusia itu boleh menjalankan kehidupannya sehari-hari di dalam dunia. Tetapi kalau tidak mengerti kalimat-kalimat di dalam bagian ini, sayang sekali. Sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kita tentang pentingnya kita memikirkan jiwa. Kita bukan orang-orang diajar mengabaikan tubuh. Ya, tetapi kita sekali terus, saudara-saudara, di dalam firman Tuhan itu, selalu Yesus Kristus menekankan kita, jiwamu kemana? Jiwamu ada di mana? Selalu seperti itu, saudara. Penting sekali. Kita bisa membagi ini menjadi 3 bagian, saudara. Yang pertama, itu adalah kita akan melihat bagaimana mendengar perkataan Yesus. Pentingnya kita orang Kristen juga mendengar perkataan Kristus. Sebagai ciri daripada orang yang sudah mempunyai hidup yang kekal. Ya, kita akan bahas. Kita akan melihat arti kata mendengar, saudara. Penting sekali, saudara, kalau melihat seluruh kitab suci. Coba saudara baca di dalam kitab suci. Telinga, mendengar, terus diulang-ulang, saudara. Ratusan kali. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, harus mendengar. Firman yang kusampaikan, perkataanku, ketetapanku, semua itu. Barang siapa punya telinga, silakan mendengar firmanku. Yang kedua, saudara, itu hak istimewa daripada kita sebagai orang percaya. Yaitu kita boleh menikmati hidup kekal itu sejak sekarang. Hidup kekal itu bukan nanti, saudara. Sekarang kita sudah menerimanya. Ya, itu anugerah yang begitu besar. Saudara, ini yang harus merubah kita. Anugerah itu yang harus disadari, saudara. Bahwa dosa-dosa kita semua sudah dihapuskan. Baik dosa masa lalu, dosa sekarang, dan dosa yang akan datang. Kristus sudah memakukannya di atas kayu salib. Di dalam tubuhnya sendiri. Saudara-saudara, itu dikatakan di sini kita sudah pindah dari maut kepada hidup. Luar biasa. Dan yang ketiga, saudara, kita akan melihat kebangkitan. Akhir daripada semua orang yang mati. Dan mereka mendapatkan bagian mereka. Ini 3 hal akan kita bahas bersama-sama pada pagi hari ini. Mendengar suara Tuhan, hak istimewa orang Kristen, dan kebangkitan daripada semua orang mati. Saudara-saudara, yang pertama, ciri orang yang mempunyai hidup yang kekal. Itu cirinya, saudara. Diberitahu oleh Tuhan melalui ayat-ayat ini. Barang siapa mendengar perkataanku, dia mempunyai hidup yang kekal. Simple. Sederhana, saudara. Barang siapa mendengar perkataanku, dia mempunyai hidup kekal.
Berarti, saudara, keselamatan jiwa kita itu bergantung kepada mendengarkan Kristus. Ya, karena itu Kristus yang ngomong di situ. Kitab suci memberitahu kita, saudara, orang yang mendengarkan perkataan Kristus dan percaya bahwa Bapa mengutus Yesus menyelamatkan orang berdosa, dia memiliki hidup yang kekal. Itu kebenaran, saudara. Kita harus memahami arti hidup kekal. Mari kita lihat, saudara. Hidup kekal itu apa sih definisinya, saudara? Susah memang. Kita perlu membayangkan, tidak bisa dibayangkan, saudara. Apa hidup kekal itu? Tetapi, saudara, kita hidup di dunia itu hanya sementara. Ini kan sesuatu kontrasnya, ya, kita pikirkan, saudara. Hidup di dunia ini sementara, ya, kita sudah melihat, saudara. Ya, banyak orang sudah meninggal dunia akibat perang kah, sakit kah, saudara. Tetapi hidup di akhirat itu selama-lamanya. Tidak ada endingnya, saudara. Ya, kita mengenal jiwa. Jiwa manusia. Ya, manusia itu terdiri dari dua. Ya, saudara. Tubuh dan jiwa. Jadi jiwanya itu terus hidup. Tidak ada habisnya waktu itu. Jadi hidup di dunia ini hanya berpuluh-puluh tahun, saudara. Tidak peduli betapa kayanya kita, berapa mulianya. Kita hanya hidup itu sementara. Itu yang harus kita camkan di dalam hati kita, saudara. Kita hidup itu sementara di dalam dunia ini. Itu sebabnya betapa bodohnya orang yang pikir uang terus bisa dipegang selama-lamanya. Kekayaan bisa dipegang, pengetahuan bisa dipegang. Tidak, saudara. Di ranjang kematian setiap orang sadar berapa singkatnya hidup saya. Harusnya saya bisa terus, tapi tidak bisa. Saudara, kalau Tuhan beri kita hidup 5 tahun, itu tidak akan lebih sedikit pun, saudara. Maka kita akan hidup tepat 5 tahun. Jikalau Tuhan memberi kita hidup 10 tahun, pas 10 tahun. Tidak lebih 1 detik. Berapa hebatnya dokter yang menangani penyakit kita. Tidak akan lebih 1 detik pun. Kita harus tetap pulang. Saudara-saudara. Tetapi bayangkan sebaliknya. Kalau hidup kekal itu selamanya hidup. Tidak ada hitungannya, saudara. 1, 2, 3. Tidak ada selesainya. Terus kekal. Itu sebabnya yang menjadi pertanyaan penting bagi kita semua untuk kita pikirkan adalah di mana kita akan hidup selamanya itu. Nah, ini orang-orang yang sudah tergugah jiwanya oleh Tuhan, saudara. Dia akan lebih memikirkan hidup di sana. Tuhan selalu kasih tahu kita, tabunglah hartamu di sana. Bukan di sini. Selalu kalimat Yesus itu berkaitan dengan jiwa kita. Kemana jiwamu malam ini kalau diambil Tuhan? Engkau menumpuk kekayaanmu. Selalu kekhawatiran terus. Saudara-saudara, selalu Tuhan ingin menggeser kita kepada fokuslah kepada hidup yang selama-lamanya itu. Jiwamu ada di mana? Cilakalah kalau di dalam kekekalan itu kita tidak punya Yesus. Saudara, kita tidak boleh bermain-main dengan kekekalan. Ya, apa gunanya saya berdiri di atas mimbar setiap minggu, saudara? Karena itulah mempersiapkan jiwa saudara memasuki kekekalan. That's it. Saudara-saudara, kita harus sadar fakta kematian dan selalu siap kapanpun bertemu dengan Yesus. Bertemu dengan pencipta kita. Dan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita. Itu sebabnya saudara penting mendengar kalimat selanjutnya dari Tuhan kita. Yesus Kristus berkata di ayat 25, saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah. Dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Ini seperti pengulangan, saudara. Tapi tidak sebetulnya. Yang tadi itu hidup kekal di akhirat nanti. Yang ini sekarang, saudara. Maksudnya apa? Jadi orang-orang mati akan mendengar suara Kristus. Ya, dan kita yang mendengarnya akan hidup. Ini apa artinya, saudara? Yang mati yang mendengar Kristus akan hidup. Ini akan hidup ini dalam arti rohani, saudara. Bukan hidup kekal nanti, saudara-saudara. Ya, bukan, saudara. Tetapi sekarang. Yang mati itu adalah jiwanya. Yang dihidupkan itu adalah jiwanya. Jadi ini akan hidup ini dalam pengertian rohaniah.
Jadi orang-orang yang mati rohaninya akan dihidupkan oleh Tuhan rohaninya. Nah itu saudara. Adakah orang yang mendengar suara Kristus tetapi tetap mati rohaninya? Ada. Dan itu diwakili orang Farisi. Di dalam kitab suci saudara membaca orang Farisi itu, mereka beragama, belajar teologi, hafal kitab suci. Tetapi setelah mereka mendengar kalimat dari mulut Yesus, saudara-saudara, bukan mencintai Yesus. Bukan. Tetapi mereka mengeraskan hatinya dan mereka membenci Yesus, bahkan ingin membunuh dia. Itu orang yang mendengar, tetapi reaksinya justru melawan dan ingin membunuh. Saudara, kalau kita sudah ikut kebaktian berpuluh-puluh tahun, kita sudah selalu mendengar tentang Kristus diberitakan di atas mimbar, maka kita harus mau beriman dan bertobat sungguh-sungguh, saudara. Itu artinya rohaninya tidak mati, tetapi sudah hidup. Firman Tuhan berkata mereka yang mendengar suara Kristus akan hidup. Ini bukan artinya kebangkitan tubuh. Ya saudara, seperti Lazarus dibangkitkan atau seperti kebangkitan tubuh yang akan terjadi di hari kiamat. Tetapi yang dimaksud di sini adalah kebangkitan rohani dia. Jiwanya bangun, rohaninya hidup. Jadi orang yang sudah mati rohani itu hidup. Itu sebabnya saudara, hidup di sini di ayat 25 ini artinya pertobatan itu. Itu yang harus kita doakan saudara di dalam setiap kebaktian, bukan hanya di dalam kapin. Kebangunan itu di dalam setiap kebaktian, di mana firman Kristus diberitakan, orang yang hidup jiwanya akan mendengar suara itu. Itu saudara, begitu pentingnya. Karena orang yang mati tidak bisa dengar suara Tuhan. Saudara-saudara, itu sebabnya hidup di sini artinya kebangkitan jiwamu. Kebangunan rohaninya. Kita biasa mendengar kelahiran baru, saudara. Jiwanya boleh hidup. Tetapi bagi kita yang sudah percaya, apa artinya kebangunan itu? Kebangunan, saudara. Rohaninya itu bangun. Karena ada orang percaya yang rohaninya itu tidur, saudara. Seperti 10 gadis itu. Itu perlu dibangunkan. Supaya dia sadar hidup ini apa arahnya. Tujuannya kemana, saudara. Hanya fokus kepada Yesus Kristus. Itu tujuannya. Kalau fokusnya belum ke sana, jiwa kita belum bangun. Itu saja, saudara, intinya. Efesus 2 ayat 1 dan 5 saya bacakan, saudara. Kamu dulu sudah mati. Mati karena apa? Karena dosamu. Tetapi Allah telah menghidupkan kita. Nah itu. Itulah artinya, saudara. Kamu yang mendengar suara Kristus sekarang akan hidup. Itu. Kamu dulu sudah mati karena dosamu. Jadi, saudara, ketika orang mendengar firman Kristus dan dia percaya, dan dia akan bangkit dari kematiannya di dalam dosa. Entah orang yang belum percaya, saudara, dia dilahirkan baru. Entah orang yang sudah percaya, dia dibangunkan rohaninya. Keinginannya membaca firman begitu kuat. Keinginannya melayani Tuhan begitu kuat. Itu orang yang bangun rohaninya, saudara. Selalu aspek itu harus ada. Di dalam setiap zaman, generasi-generasi Tuhan membangunkan hamba-hambanya, saudara. Untuk meneriakan suara itu. Saudara-saudara, George Whitefield, John Sung, Charles Spurgeon, Stephen Tong, saudara, semua hamba-hamba itu dibangunkan Tuhan. Supaya mereka membangunkan kerohanian orang-orang Kristen yang sudah tidur. Dan juga sekaligus melahirbarukan jiwa orang-orang yang mati. Saudara-saudara, jadi 2 hal. Saudara harus mengerti. Bukan artinya saya sudah Kristen, saya tidak perlu bangun, saya sudah bangun. No, tidak tentu, saudara. Semua kita tadinya mati. Baik kita yang dilahirkan di keluarga Kristen, kita juga mati. Saudara-saudara, tidak ada orang hidup karena dilahirkan sebagai Kristen. Tidak ada orang dihidupkan karena dibaptiskan. Tidak ada orang hidup karena mendengar suara Yesus Kristus. Firman itu, saudara. Bahwa anak Allah sudah menjadi daging. Mati di atas kayu salib. Menebus dosa-dosamu. Saudara, kalau kita mati di dalam dosa, berarti kita hidup di dalam dosa. Wah, ini luar biasa firman Tuhan, saudara. Saya sudah menguraikan ini dalam ketika kita merenungkan Efesus waktu lalu. Kita disebut mati, sebenarnya kita hidup.
Tetapi hidupnya bukan bagi Tuhan, hidupnya di dalam dosa. Itu sebabnya saudara, ketika suara Kristus diperdengarkan, kita harus senantiasa mendengar dengan hati yang rendah hati. Adakah kita semua masih hidup di dalam dosa? Harus hati-hati, saudara. Adakah kita semua masih hidup di dalam dosa atau sudah hidup bagi Kristus? Hidup di dalam dosa atau hidup di dalam Kristus? Kalau masih hidup di dalam dosa, berarti kita mati. Meskipun kita hidup tubuhnya. Tapi jiwanya itu tidur. Meskipun mulut kita percaya Yesus. Saudara-saudara, mati karena dikuasai oleh kedagingan kita yang berdosa. Ketamakan, iri hati, penuh nafsu. Dan itu layak dimurkai oleh Tuhan. Tetapi di ayat kelima Efesus itu disebutkan, Allah telah menghidupkan kita. Allah yang membawa perubahan itu, Dia menghidupkan kita, saudara. Jadi ini kembali ke Yohanes tadi, hidup di sini itulah pertobatan. Mati jiwanya itu dibawa kembali menjadi hidup. Pertobatan orang yang mati rohaninya. Dan ini sudah terjadi, saudara. Dan akan terus terjadi sampai Tuhan datang kembali. Yang terjadi adalah selalu sama. Suara Yesus Kristus membangunkan jiwa yang mati menjadi hidup. Membangunkan jiwa yang tidur menjadi bangun bagi Tuhan. Bangkitlah hai saudara. Ingat nggak lagu itu? Itu tuh lagu dari kristalisasi firman Tuhan. Supaya kita orang Kristen tuh bangun. Saudara. Bangkit bagi Tuhan. Gitu loh. Jadi firman Tuhan saja yang berkuasa. Bukan saya. Saudara. Bukan semua hamba-hambanya. Tapi firman itu. Suara Kristus yang hamba-hambanya teriakan di atas mimbar itu. Itu berkuasa memberikan hidup. Saudara, hidup. Saudara harus membayangkan peti mati. Seperti John Sung waktu khotbah kebangunan itu bawa peti. Dia sendiri tidur di dalam situ. Bayangkan saudara tidur di dalam peti itu. Kita harus ngomong hidup itu, saudara harus bayangkan mayat itu. Firman Tuhan itu berkuasa menghidupkan jiwa manusia, saudara. Firman Tuhan itu berkuasa menembus kekerasan hati kita. Barang siapa di antara kita yang sadar berapa berharganya jiwa, pasti kita tidak mau hidup sembarangan. Saudara, kita mau kembali kepada Tuhan. Tuhan sangat mencintai kita. Setiap kali firman suara Kristus diperdengarkan, bangun, bangun. Suara Tuhan menghidupkan jiwamu. Membangkitkan jiwamu, itu pekerjaan Roh Kudus. Kita bisa mendengar perkataan Kristus. Inilah maksudnya orang yang mati mendengar suara Kristus dan dia hidup. Begitu pentingnya saudara kata mendengar ini. Kita sudah melihat hidup kekal. Kita sudah melihat pengertiannya hidup di sini. Itu adalah orang yang mendengar suara Kristus lalu dia mau merubah hidupnya, saudara. Mau bangun hidup bagi Tuhan. Itu sebabnya sekarang kita melihat betapa pentingnya kata mendengar itu. To listen, to hear. Apa saudara? Mendengar di sini itu bukan sekedar mendengar dengan telinganya. Tetapi saudara lebih berarti mendengar dengan hatinya. Hati kita itu bisa dengar, saudara. Jadi apa sih artinya, saudara? Kalau dengar telinga saja kan kita sudah tahu ya, saudara. Masuk kiri, keluar. Tapi kalau dengar dengan hati, itu tersimpan di hati dia. Itu pasti dia ingat. Ya, dan sesudah ingat, saudara, dia percaya itu. Kalau orang yang sudah mendengar hanya di telinga, saudara, lalu dia menyimpan di dalam hatinya, dia itu percaya. Dia tidak mau buang lagi itu kalimatnya. Dia simpan di dalam hatinya. Dia mau percaya itu suara Kristus. Dia mendengar dengan iman, itu artinya, saudara. Dia mendengar, dia percaya apa yang dikatakan itu. Jadi ketika telinganya mendengar firman, hatinya percaya. Ini artinya saudara mendengar seperti seorang murid. Gitu. Seperti Maria yang mendengar duduk di kaki Yesus.
Seperti murid-murid Yesus yang terus nggak mau kehilangan setiap kalimat itu. Ya, yang Yohanes menyenderkan itu di bahu Yesus. Dia tidak mau kehilangan. Dia mau mendengar seperti seorang murid. Kalau saya salah Tuhan, tegurlah saya. Saya akan berubah. Itu murid, saudara. Ya, murid itu seperti itu. Jadi dia ketika telinganya mendengar, hatinya percaya dan taat Tuhan. Jadi dengar itu, saudara, masuk ke hati, kita menyimpan di dalam hati, lalu kita percaya kepada firman itu. Dan bukan hanya itu saja, saudara. Kepercayaan itu, jikalau kita mendengar dengan kerendahan hati seorang murid, menghasilkan ketaatan. Gitu. Jadi firman yang didengar oleh hati itu, menimbulkan dua hal. Percaya dan taat. Jadi aspek hati dan ketaatan itu penting sekali, saudara. Ketika kita mendengar firman Kristus. Kalau ketika mendengar nasihat Kristus hatinya keras, hatinya tidak mau percaya, itu berarti orang ini sedang mendengar hanya lewat telinganya. Tetapi hatinya tidak mau dengar. Dia tidak mau menjalankan. Itu artinya mendengar firman tetapi hanya melewat telinga saja. Saya tidak mau percaya, saya tidak mau taat, tidak mau berespon. Seperti orang yang sarafnya mati. Hatinya sudah keras. Jadi setiap kita mendengar firman Tuhan, saudara-saudara, penting sekali. Tidak ada yang hebat di antara kita. Tetapi kita harus memohonkan kepada Tuhan. Hati yang lembut itu. Dari Tuhan, yang siap untuk menerima dan menjalankan firman itu. Jadi orang yang mendengar pengajaran Kristus semacam ini memiliki hidup. Ini yang Tuhan katakan di dalam Yohanes 10. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Saudara, hanya domba yang dengar suara Tuhan itu. Gembalanya hanya domba. Ya, entah dia belum jadi domba, saudara, belum sadar dirinya jadi domba. Entah kita yang sudah jadi domba. Pasti kita mendengar suara Tuhan. Jadi orang-orang Kristen yang dengar firman lalu terima dan jalankan, itu pasti adalah domba-domba milik Kristus Yesus. Karena hanya domba yang bisa mendengar suara gembalanya. Jadi mendengar yang dimaksudkan di sini adalah sesuatu yang melampaui dari sekedar mendengar dengan sekilas saja. Ini bukan mendengar dengan sekilas, saudara. Kalau saudara mendengar firman dengan sekilas, sudah aja. Saudara tidak akan simpan, saudara tidak akan gumulkan kembali. Tetapi saudara mendengar dengan hati yang sungguh-sungguh, menyimak firman Tuhan, dan ingin menggumuli dan mempelajarinya. Itu adalah mendengar sebagai seorang murid yang rendah hati. Mendengar sebagai pengikut yang taat. Mendengar dengan sungguh mau beriman dan mencintai Tuhan. Mendengar dengan hati yang siap untuk melakukan kehendak Kristus. Inilah pendengaran yang membawa keselamatan. Mendengar inilah yang dimaksud oleh ayat ini. Firman Tuhan itu menggambarkan mendengar firman Tuhan kepada 4 macam kondisi hati manusia. Saudara masih ingat ya? Yang pertama kondisi hati seperti apa? Tanah di pinggir jalan. Tanah di pinggir jalan itu keras. Sehingga ketika benih firman itu ditaburkan, dia sebar semua. Lalu Tuhan bilang apa? Burung ambil. Itu burung gambaran setan. Ya, orang yang tidak pernah bisa mendengar firman, saudara. Itu firman itu langsung karena diambil setan. Saudara harus hati-hati ini. Bagaimana saya, Pak? Kok bisa itu saya setiap minggu ke gereja? Iya. Tapi kalau saudara tidur di ruang kebaktian, itu firmannya nggak kedengeran. Saudara ngerti nggak? Itu. Jadi setan itu bisa pintar sekali, saudara. Oh, kemarin kita disibukkan nonton TV sampai subuh. Saudara-saudara, sehingga tubuhmu capek. Saudara hati-hati. Tubuh kita itu dibikin ya oleh Tuhan itu harus secara maksimal ketika mendengar. Karena tubuh ini sesuatu medium untuk kita bisa mendengar firman. Betul nggak? Saudara kalau tidur, mana bisa dengar, saudara? Nah itu caranya setan itu. Dibikin tidur, saudara, orang itu. Jadi tidak bisa dengar dia. Nah ini terjadi, saudara-saudara. Saya sudah pernah ceritakan kepada saudara. Nggak tahu ada di sini nggak, saudara? Ya, itu seorang dukun. Saudara tahu.
Ya, jadi ada ibu tua itu duduknya selalu sama, saudara-saudara, di tempat itu. Jadi dia kalau kebaktian tuh nyanyi-nyanyi dengan hebatnya. Tetapi saatnya pendeta naik ke atas mimbar beritakan firman, dia tidur. Aneh, saudara. Nah, setiap kali begitu. Setiap kali, setiap minggu, saudara. Jadi ketika nyanyi itu hebat sekali. Tapi ketika firman diberitakan, kenapa tidur terus? Lalu majelis mengecek, saudara. Si ibu ini. Dicek, ternyata kerjaannya apa, saudara? Dukun. Jadi telinganya itu ditutup. Saudara, tidak bisa dengar dia. Ini sesuatu fakta, saudara, yang terjadi. Tidak boleh main-main, saudara-saudara, kepada firman itu. Hatinya, saudara, ditutup. Diambil setan. Yang kedua, saudara, itu seperti tanah yang berbatu. Artinya apa, saudara? Berbatu. Jadi hatinya itu kalau dengar firman, Tuhan bilang apa? Langsung dia tuh gembira. Gitu. Nah, ini kan seorang Kristen semua, saudara, yang ke gereja. Ini tuh orang Kristen semua yang jiwanya tidur. Jadi dia ketika dengar firman tuh langsung gembira. Tapi Tuhan bilang ketika datang kesulitan, apa, saudara? Lupa semua. Karena tipis tanahnya, akarnya nggak bisa masuk ke dalam benih itu. Ya, dia masuk sedikit, tapi nggak bisa ke dalam, saudara. Jadi dia segera lupa. Ya, kalau ada kesusahan apa, yang dicari bukan Tuhan, saudara, tapi manusia. Ya, sandarannya. Yang ketiga, saudara-saudara, itu apa, saudara? Seperti benih yang ditabur di semak duri. Ya, jadi hatinya itu mendua. Ada dua hatinya, saudara. Yesus mau, dunia juga mau. Gitu. Jadi orang ini setelah dengar firman, saudara, kekhawatiran menghimpit dia, Tuhan bilang. Sehingga firman itu tidak bisa bertumbuh. Ya. Nah, ini semua adalah perwakilan dari orang-orang yang hanya mendengar perkataan Kristus sekilas saja. Dia tidak mau menyimpan di dalam hatinya, tidak mau. Dia tidak mau percaya, tidak mau. Dia tidak mau taat. No. Sekilas saja dengar. Pokoknya saya sudah ke gereja menjalankan tanggung jawab saya. That's it. Tetapi yang keempat lain, saudara. Ya, ini mendengar hatinya itu seperti tanah yang baik. Tanah yang baik, saudara. Itu di dalam bahasa aslinya mendengar itu present tense, terus menerus, saudara. Mendengar dengan hati yang ingin menyimak dan menggumulkan dan percaya kepada firman. Itu kata mendengar di dalam keempat ini. Beda dengan tiga tadi. Luar biasa firman Tuhan, saudara. Mendengar seperti di tanah pinggir jalan yang keras. Mendengar seperti di tanah yang tipis. Tidak bisa. Mendengar seperti di tanah berbatu. Di semak duri. Tidak bisa. Karena mendengarnya itu hanya sekilas dalam bahasa aslinya. Tetapi mendengar seperti tanah yang baik. Tuhan, saya siap. Tanah saya siap ditanami. Saya mau percaya kepada firman-Mu. Itulah mendengar tanah yang baik. Pasti dia ada keinginan percaya dan mengerjakan firman itu. Hatinya berespon. Dia taat, maka dia berbuah. Dia tidak mati. Dia tidak tidur, tapi berbuah. Mendengar Kristus lalu berespon hatinya itu adalah seperti tanah yang baik. Itu artinya, saudara, tidak cukup hanya mendengarkan khotbah. Atau saudara mengejar pengkhotbah ini dan itu. Banyak orang Kristen mungkin berpikir asal saya sudah mendengar khotbah yang bagus, apalagi dari pendeta yang bagus, sudah cukup, saudara. Menjalankan tanggung jawab saya sebagai orang Kristen. Tidak, saudara. Mendengar Kristus itu berarti kita tidak hanya mendengar khotbah dari pendeta ini dan itu. Tetapi kita harus mendengar Kristus sendiri. Saudara, itu penting sekali. Di dalam keseharian saudara membaca firman, mendengar suara Kristuskah, saudara? Atau saudara hanya sibuk mencari-cari di YouTube ke khotbah-khotbah itu? Have you listened to the voice of Jesus himself? Itu sangat krusial, saudara. Kita harus menundukkan hati kita kepada ajaran Kristus. Kita harus duduk dengan rendah hati di kaki Dia. Dengan iman
dan sungguh-sungguh mau belajar dari dia. Punya telinga seperti seorang murid yang sungguh-sungguh bertobat dan menjadi murid Kristus yang percaya. Ini mendengar suara Kristus dan mengikut dia. Ini jalan ke surga. Sudahkah saudara sungguh-sungguh mendengar Kristus? Saudara, bukan persoalan mendengar pendeta ini atau itu. Mendengar suara Kristus sendiri. Puji Tuhan jikalau dalam kesempatan beribadah hari Minggu saudara bisa mendengar Kristus. Puji Tuhan jikalau saudara sungguh-sungguh mendengarkan suaranya. Maka ini melanjutkan kita kepada poin yang selanjutnya. Yang berhubungan dengan hak istimewa sebagai orang Kristen. Saudara, karena orang-orang yang mendengar suara Kristus itu adalah orang-orang yang sudah dilahirkan kembali. Orang yang sudah pindah dari mati kepada hidup. Dan mereka punya hidup yang kekal. Ya, kita sudah membahas ini dalam poin pertama. Jadi orang-orang yang punya hidup kekal ini, saudara, juga memiliki dua hak istimewa. Yang pertama, menikmati hidup kekal itu sejak di dunia ini. Saudara. Jadi kita melihat di dalam ayat-ayat yang kita baca, betapa kayanya dan limpahnya hak istimewa daripada orang beriman yang sungguh-sungguh. Kita menikmati keselamatan itu sekarang, saudara. Jadi semua dosa kita sudah dihapuskan oleh Tuhan. Ya, kita tidak lagi dibelenggu oleh dosa masa lalu kita. Jika ada orang Kristen yang masih diikat oleh masa lalunya, saudara doa sama Tuhan. Minta anugerah Tuhan. Untuk bisa mengerti bahwa Tuhan itu memberi kekekalan di hati kita. Kita itu menikmati hidup kekal sekarang. Saudara, firman Tuhan berkata, yang mendengar perkataan Kristus itu mempunyai hidup. Yang mendengar mempunyai hidup. Bukan yang mendengar akan mempunyai hidup. Bukan. Akan itu berarti nanti. Ini yang mendengar mempunyai hidup. Langsung. Saudara, itu sebabnya saudara. Hidup yang kekal itu diberikan Tuhan kepada kita. Bukan diterima nanti di hari kiamat. Tetapi sejak kita percaya kepada Yesus, kita sudah punya hidup kekal. Luar biasa saudara. Kelimpahan kekayaan ini. Firman Tuhan di Kisah Rasul 13. Kita sudah dibebaskan dari segala dosa. Saudara, dosa masa lalu, dosa sekarang, dosa hari depan. Semuanya sudah dihapuskan. Roma 5, kita sudah hidup berdamai sejahtera dengan Allah di dalam Kristus. Barang siapa yang mempunyai hidup kekal, dia sudah menikmati hak istimewa saat ini juga. Kita menikmati keselamatan. Saat ini juga kita menikmati hidup yang kekal. Kita sudah sepenuhnya dibenarkan di hadapan Allah. Kita sudah sepenuhnya diampuni. Tidak ada lagi penghukuman bagi kita. Dosa-dosa kita sudah dihapuskan. Kita tidak akan dihukum. Sehingga kita tidak perlu, saudara, diombang-ambing. Dengan satu kata, oh mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Saudara-saudara, tidak ada itu. Kita orang-orang Kristen yang mendengar suara Yesus mempunyai hidup. Adalah kita orang-orang yang punya keyakinan. Pasti masuk surga. Saudara, kalau tanya sekarang, kalau saudara mati, saudara masuk surga atau kemana? Saudara yakin nggak itu? Puji Tuhan, saudara, jawab dengan keyakinan. Karena itu janji Tuhan. Jikalau saudara tidak yakin, dengar suara Kristus hari ini. Saudara-saudara, jikalau saudara punya keyakinan, puji Tuhan. Karena itulah keyakinan orang Kristen. Jikalau saya mati sekarang, saya pasti masuk surga. Karena darah Kristus itu yang sudah mengampuni dosaku. Saudara-saudara, amin, puji Tuhan. Jikalau saudara masih mudah-mudahan gak tahu, berarti saudara kurang sungguh-sungguh sama Tuhan. Hidup saudara kurang sungguh-sungguh. Datang kepada Tuhan. Orang percaya itu saudara, tidak takut lagi kepada penghakiman yang terakhir. Karena kenapa saudara? Karena darah Kristus. Jubah kebenaran Kristus sudah dipakaikan kepada dia. Bukan karena kekuatan dia, bukan saudara. Kita tidak mungkin berdiri di hadapan Allah Bapa dengan segala kebaikan kita. Tidak ada. Saudara, tidak ada. Tetapi kita orang yang lemah ini, saudara. Kita orang yang disucikan ini tidak terus-menerus berdosa. Kan begitu. Kita ada keinginan untuk hidup suci, saudara.
Hidup mendekat kepada Tuhan. Meskipun tidak bisa sempurna. Kita semua tahu. Ya, tetapi orang yang ada keinginan untuk hidup suci terus di hadapan Tuhan, itulah saudara orang yang sudah mendengar suara Kristus. Orang yang sudah pindah dari maut kepada hidup. Pasti ada keinginan hidup suci. Karena apa saudara? Karena Roh Kudus sudah ada di dalam hatinya. Saudara-saudara, orang percaya tidak perlu takut penghakiman terakhir. Karena apa saudara? Hukuman itu sudah diganti oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Roma 8 ayat 1 berkata begini. Sekarang, artinya sekarang juga ketika kamu masih hidup, yang percaya kepada Yesus, tidak ada penghukuman, saudara, bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Lalu Yohanes 3 ayat 18. Barang siapa percaya kepada Yesus, tidak akan dihukum. Itu sudah jelas, saudara. Itu sebab kita akan berdiri satu hari tanpa cacat dan tanpa noda di hadapan tahta Allah. Bukan karena jasa kita, saudara. Ya, rajin baca Alkitab, saudara-saudara. Membuat kebaikan ini bukan karena jasa Kristus. Hukuman kita sudah ditanggung, digantikan oleh Dia. Kita berada dalam posisi yang baru. Itu hak istimewa kita semua, saudara. Posisi kita menjadi baru di hadapan Allah. Yang tadinya bermusuhan, sekarang menjadi teman. Itu luar biasa, saudara. Seperti orang yang berpindah dari satu sisi jurang ke sisi jurang yang lain. Firman Tuhan menyebutkan apa? Dia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Kita itu sudah ada di negeri orang hidup. Kita sudah di warga negara orang hidup, saudara. Jadi itu hak istimewa yang pertama. Kita harus sadar posisi kedudukan kita sebagai orang Kristen adalah orang hidup. Yang kedua, saudara, hak istimewa seorang Kristen itu, jikalau kita hidup, pasti hidup kita ada perubahan. Karena posisinya memang sudah dirubah. Jadi perubahan itu dalam arti seluruh perubahan dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kita sudah dilahirkan kembali, saudara. Kita tidak lagi mati di hadapan Dia. Seperti orang yang dihukum mati, hatinya itu sudah mati, saudara, gemeter menghadapi tiang gantungan. Kita tidak, saudara. Ya, orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya Yesus, saudara, satu hari nanti kiamat, kita berdiri di hari penghakiman, Kristus yang membela kita. Kita tidak perlu gemetar di hadapan Allah. Kita tidak perlu gemetar di hadapan Kristus, karena Dia sudah menjadi juru selamat kita. Saudara-saudara. Lalu kita terima apa ketika berdiri di pengadilan Tuhan? Kita terima pahala berdasarkan perbuatan kita. Saudara-saudara. Apa yang diperbuatnya nanti kita akan melihat di bagian akhir daripada ayat ini, saudara. Jadi posisinya di hadapan Tuhan sudah berubah. Kita semua menjadi orang yang hidup. Kalau kita berubah dari hidup membagi diri, saudara-saudara, kita sudah dirubah. Tadinya ketika kita mati hidup terus egois, pikirin diri, saudara. Membenarkan diri, sekarang sudah beda. Saya sudah dipindahkan ke dalam hidup. Jadi ada sedikit-sedikit, iya ya, saya salah. Saya tidak boleh begini. Saya harus hidup lebih fokus kepada Tuhan. Tidak boleh terus-menerus membenarkan diri. Saya coba baca firman. Coba mendekatkan diri. Jadi ada keinginan itu tuh, saudara. Terus karena kamu sudah berpindah kepada hidup. Maka ada keinginan untuk terus-menerus hidup. Diperbarui oleh firman Tuhan. Itu hak istimewa dari Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 17, saudara. Kita adalah ciptaan baru. Itu baru, itu bukan yang lama-lama itu terus, saudara, menghantui. Bukan, kamu sudah dijadikan baru. Baru itu pikirannya baru, arah hidupnya baru, saudara. Semua orang yang sudah dibangunkan itu. Yang lama sudah berlalu, sudah jangan dibawa-bawa terus. Saudara, yang lama sudah berlalu, tinggalkan. Saudara-saudara. Yang baru sudah datang. Itu dia. Jangan mau diikat masa lalu, saudara. Sekali lagi, suara Tuhan ini. Jangan mau diikat masa lalu. Paulus berkata, saudara, jangan kamu selalu mengingat ke belakang. Lupakan apa yang sudah di belakangmu. Jalan terus ke depan. Saudara, karena kamu apa? Sudah pindah dari maut kepada hidup. Kamu tuh sudah jadi ciptaan baru. Yang lama tuh sudah lewat. Biar yang lama artinya apa, saudara? Yang buruk-buruk yang lama yang kita kerjain itu urusan Tuhan. Tuhan suruh kita maju terus.
Yang baru sudah datang. Posisi orang percaya di hadapan Tuhan itu apa? Beda dengan orang tidak percaya. Bedanya di mana, saudara? Itu seperti perbedaan hidup dan mati. Beda sekali, saudara. Orang yang mendengar suara Kristus dan percaya dia akan hidup. Bukan karena dibaptis, saudara. Bukan karena dilahirkan, tetapi karena dia mendengar firman dan percaya di dalam hatinya. Tetapi orang yang tidak percaya, saudara, itu mati. Mereka harus dilahirkan kembali. Berarti, saudara, hatinya yang tadinya mati di dalam dosa, sekarang hidup bagi Tuhan. Bagi orang-orang dunia ini omong kosong, saudara. Bagaimana mungkin orang mati bisa hidup kembali? Tetapi bagi Kristus tidak ada hal yang tidak mungkin. Karena bagi Tuhan segala hal mungkin. Di dalam Kristus ada hidup. Setiap orang hidup pasti ada perubahan di dalam karakter dan posisinya di hadapan Tuhan. Saudara, kita bisa punya keinginan beribadah di gereja. Puji Tuhan. Tuhan masih sangat sayang kepada kita. Membaca firman, kita masih ada keinginan baca Alkitab. Puji Tuhan. Tuhan itu masih sangat beranugerah kepada kita. Kita masih bisa berdoa kepada Tuhan, saudara. Tidak usah beli alat yang mahal. Betul tidak? Ya, kita menghubungi siapapun beli HP. Kepada Tuhan tidak perlu. Alat kita cuma ini saja. Ya, kadang-kadang ditambah dengan lutut kita, saudara. Lutut. Tuhan tuh dengar. Puji Tuhan kalau saudara masih ada keinginan berdoa. Melayani Tuhan. Puji Tuhan. Saudara sudah sadar diselamatkan. Memberikan persembahan. Puji Tuhan. Itu bukan jasaku. Itu semua dari Tuhan. Itu semua tanda kerendahan hatiku. Bahwa semua adalah milikmu Tuhan. Saya hanya kembalikan sedikit. Saudara-saudara, ini semua perubahan yang terjadi di dalam diri orang yang sudah lahir baru. Orang yang sudah mendengar Kristus. Orang yang sudah dihidupkan oleh Tuhan. Ada orang yang diikat dengan dosa masa lalu. Saudara, begitu susahnya dia maju. Setiap hari dihantui oleh pikiran terus. Saudara datang kepada Tuhan. Tuhan mencintaimu. Mohon anugerah Tuhan melepaskan dosa itu. Setiap kita yang sudah diselamatkan itu sudah pindah dari maut kepada hidup, saudara. Sebetulnya saudara itu sudah tidak diikat oleh dosa itu. Tetapi pikiran itu terus-menerus saudara menghantui. Minta Tuhan lepaskan. Saudara, semua memori itu maju terus mengikut Kristus. Sehingga kita tidak lamban ikut Tuhan. Ya, kita bisa jalan cepat. Jangan lagi diikat oleh masa lalu yang buruk. Karena Tuhan sudah merubah posisi kita. Dari mati kepada hidup. Kamu orang-orang hidup. Orang yang berjuang bagi Tuhan. Ini semua, saudara, bukan dikerjakan dengan kekuatan sendiri. Ini harus minta kekuatan Tuhan. Senantiasa belajar rendah hati. Minta Tuhan menambah iman kita. Itu sikap yang benar, saudara. Meskipun kita sudah punya hak istimewa. Tetapi tetap Tuhan, tambahlah imanku. Sama seperti saudara di dalam firman Tuhan itu ada tulisan. Aku percaya Tuhan. Tolong aku yang tidak percaya ini. Saudara kalau mengerti bagian ini. Saudara akan mengerti apa yang dimaksud. Semua bukan jasa kita, saudara. Itu semua anugerah Dia. Tuhan yang membangunkan kita. Kita juga mau hidup bagi Tuhan. Yang terakhir, saudara, ketiga. Kita akan membahas kebangkitan akhir semua orang mati. Orang yang sudah mendengar Kristus punya hidup kekal. Hidupnya berubah dari mati kepada hidup. Dia bukan lagi fokus kepada dirinya. Tetapi pelan-pelan fokusnya itu bergeser, saudara. Fokus hidupnya itu untuk Kristus. Saudara, ada nggak perasaan itu di hidup saudara? Itu penting sekali. Karena fokus orang-orang yang sudah mendengar suara Tuhan, yang sudah pindah dari mati kepada hidup, harus fokusnya kepada Kristus. Harus, saudara. Tidak bisa lagi dia diikat kekhawatiran dunia ini dan itu. Itu semua mungkin masih terjadi, saudara. Tetapi minta Tuhan melepaskan. Supaya kita hidup makin punya pikiran Kristus. Hidup makin serupa dengan Dia, saudara. Dan mempunyai kesadaran bahwa di dunia ini kita semua adalah tamu saja.
Bukunya John Bunyan, Pilgrim's Progress, itu sudah menjadi berkat jutaan orang Kristen, saudara. Dia menyadarkan di dunia ini kita itu tamu saja. Jangan serakah semua mau, saudara. Tahanlah yang bukan kehendak Tuhan. Janganlah terjadi di dalam hidup saya. Hanya yang menjadi kehendak-Mu Tuhan, aku mau melakukannya. Saudara, jikalau saudara ditawari sesuatu oleh keinginan dunia ini atau apapun, doa baik-baik di hadapan Tuhan. Ini kehendak Tuhan atau bukan? Jikalau iya, Tuhan tolong. Berikan sejahtera di dalam hatiku. Aku maju. Jikalau saudara maju seorang diri, itu berarti saudara masih kedagingan itu begitu besarnya. Saudara, tidak ada keinginan untuk menjadi fokusnya Tuhan. Saudara-saudara harus hati-hati. Pelan-pelan fokus hidup saudara harus makin berubah untuk Kristus. Di dunia ini kita semua tamu, saudara. Satu hari kita mendapat kebangkitan kita yang terakhir di hari kiamat itu. Tuhan kita memberitahu kita, saudara. Seperti ini firman-Nya di bagian yang kita baca tadi. Saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, suara Kristus. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Dua-duanya bangkit, saudara. Baik yang percaya Tuhan, baik yang tidak percaya Tuhan. Sama-sama dikasih tubuh yang baru dan dibangkitkan. Bedanya di mana kekekalan itu akan dinikmati. Cilaka yang dibangkitkan tanpa Yesus. Saudara, dia menghadapi pengadilan Kristus itu. Takutnya luar biasa. Karena saat itu Yesus sudah tidak menjadi juru selamat dia, tapi menjadi hakimnya. Tapi berbahagialah kita yang berdiri di hadapan hakim yang adalah juru selamat kita. Aduh, dia penuh kasihan dan penuh saudara-saudara. Tetapi tetap saudara, apa yang dikatakan ini harus dikotbahkan. Bahwa pengadilan kita di saat terakhir itu berdasarkan perbuatan kita. Saudara, orang sudah beriman memang diselamatkan. Tetapi sebagai bukti dari imannya dia harus berbuat baik. Saudara, mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit juga untuk dihukum. Ini bagian, ini salah satu saudara yang harus meresap sangat mendalam di dalam hati kita. Dan tidak boleh dilupakan. Semua belum berakhir saudara ketika manusia itu mati. Kematian kita di dunia ini tidak membawa akhir. Kematian kita di dunia ini bukan akhir dari segalanya. Tidak, saudara. Hidup di dunia ini bukan akhir dari segala sesuatu. Manusia atau suka atau tidak, saudara, mereka harus bangkit dari kuburan pada hari terakhir itu. Kuburan itu bukan akhir. Bangkit untuk berdiri di hadapan Kristus Yesus. Tidak ada yang bisa lolos, saudara, dari suara ini. Setiap orang akan mendengar suara Kristus di dalam kuburannya. Entah saudara dikuburkan di dalam Kristus atau di luar Kristus, akan mendengar suara itu. Dan dibangkitkan ketika suara Kristus memanggil kita ke hadapan Dia. Semua harus taat. Mau atau tidak mau, kuburan tidak punya kuasa menahan kita. Bangkit semua. Firman Tuhan berkata, semua orang di dalam kuburan akan mendengar suara Kristus memanggil mereka. Dan mereka akan datang, tua, muda, kaya, miskin, semua datang ke hadapan Tuhan. Penghukuman itu ada, saudara. Neraka itu ada. Kita tidak boleh percaya ajaran yang mengatakan, Tuhan yang Maha Kasih, mana mungkin menghukum siapapun. Kita tidak boleh diombang-ambing oleh ajaran semacam itu, saudara-saudara. Yang kedua, orang jahat akan dihukum dan dihancurkan. Itu ada. Itu firman Tuhan, saudara.
Saudara-saudara, ada ajaran di dalam dunia ini yang mengatakan, oh, hidup ini kan cuma di dunia ini. Kalau sudah ke sana, sudah hilang. Jiwa itu hilang, saudara. Jiwa itu dihancurkan. Nah, ini ajaran yang salah, yang tidak boleh kita percaya. Jiwa itu tidak hilang. Jiwa itu berada di kekekalan di hadapan Kristus sebagai hakim kita. Saudara, bagian ini mengajarkan ada kebangkitan. Ketika manusia bangkit kembali, mereka tidak akan bangkit dalam kondisi yang sama, saudara. Akan ada dua kelas. Sebagian dibangkitkan untuk hidup kekal, mulia, bahagia selama-lamanya. Lalu sebagian kelompok, saudara, dibangkitkan untuk dihukum, terhilang dan hancur selama-lamanya. Artinya, saudara, tidak semua akan masuk surga. Tidak semua akan diselamatkan. Sebagian akan bangkit kembali untuk mewarisi hidup yang kekal, tapi sebagian akan bangkit kembali untuk dihukum. Ini adalah hal-hal yang sangat menakutkan, saudara. Tetapi kitab suci mencatat perkataan Kristus jelas dan tidak salah. Memang begitulah seharusnya. Apa yang menjadi ujiannya, saudara, bagi kita semua? Perbuatan kita. Firman Tuhan berkata mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Ini maksudnya orang yang sudah percaya Tuhan, saudara. Ya, tadi di ayat pertama kita sudah melihat semua. Jadi mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Ini bukan kalimat saya. Ini kalimat Yesus sendiri. Berarti bagian ini mengajarkan kepada kita bahwa pikiran, yang penting iman. Kelakuan tidak penting, itu salah, saudara. Ya, bukan hanya iman. Kita bukan hanya percaya Yesus. Tapi kita harus membuktikan iman kita melewati perbuatan kita. Karena Kristus sendiri berkata bahwa perbuatan manusia, baik atau jahat, itu adalah bukti yang akan menentukan apakah mereka akan dibangkitkan kembali untuk hidup kekal atau dihukum. Perbuatan. Barang siapa yang tidak mendengar suara Yesus sekarang, dia akan mendengar suara Yesus memanggil dia di dalam kuburan untuk dihukum. Berarti jikalau kita beriman sejati kepada Yesus Kristus, kita pasti menghasilkan buah yang sejati. Itu perbuatan baik. Saudara, kesabaran, kebaikan, kemurah hatian, kelemah lembutan, penguasaan diri, itu buah. Itu perbuatan semuanya, saudara. Orang-orang pilihan Tuhan itu bisa ditandai, saudara, dengan perbuatan mereka. Ya, karakternya. Semua kita kalau mati kan ingin ke surga, saudara. Tetapi firman Tuhan berkata, saya bacakan, saudara, di Wahyu. Orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Mereka tidak bisa masuk surga. Tetapi yang masuk hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Tanpa hidup yang kekal yang Kristus beri, kita tidak mungkin bisa masuk surga, saudara-saudara. Apakah saudara sudah menerima hidup yang kekal itu? Kalau belum, mintalah kepada Tuhan. Yesus berkata, mintalah maka engkau akan mendapatkan. Ketoklah maka pintu akan dibuka. Saudara, semua kepandaian kita, kebaikan kita, kekayaan kita tidak ada guna di hari yang besar itu. Kita semua membutuhkan Kristus. Hidup Kristus itu di dalam diri kita. Mintalah kepada Tuhan. Jikalau saudara sudah percaya, minta kebangunan itu. Supaya jiwa kita dibangunkan untuk hidup bagi Tuhan, saudara. Jikalau saudara sudah bertahun-tahun ikut kebaktian, mendengar firman Tuhan, dikotbahkan oleh hamba-hamba Tuhan tentang Kristus, dan belum juga saudara beriman, dengarlah suaranya. Datang kepadanya. Dia memanggil saudara, datang kepada dia. Lihatlah dengan mata rohani, saudara. Di luar Kristus tidak ada keselamatan. Dengarlah suara Kristus, saudara. Jikalau saudara sudah percaya Yesus, taat kepada dia.
Roh Kudus sudah berdiam di dalam diri saudara. Tinggalkan dosa. Hidup suci. Hidup menanti Dia datang kembali. Memberikan upah kepada setiap kita. Saudara, dengarlah suara Kristus. Dengarlah firman Tuhan. Sampai di sini kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin.